dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang harmonisasi akuntansi internasional. Nama saya Fitri Mufita, NIM 1816047. Nama saya Nafita Sukmawati Ningrum, NIM 1816087. Harmonisasi akuntansi internasional. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik tersebut dapat beragam. Keuntungan harmonisasi internasional. Yang pertama, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam, dan risiko keuangan berkurang. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Yang ketiga, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Kritik standar internasional. Yang pertama, pada tahun 1971, sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Pada saat standar internasional diragukan menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional, maka beberapa orang dapat berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Penerapan standar internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau politik. Yang kedua, kepatuhan secara sukarela yang didorong secara profesional. Yang ketiga, keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Organisasi internasional yang mendorong adanya harmonisasi. Yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua, Komisi Uni Eropa. Yang ketiga, Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Yang keempat, Federasi Internasional Akuntan. Yang kelima, Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Pemeriksaan Bangsa atas dasar internasional akuntansi dan pelaporan. Dan yang terakhir, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Badan Standar Akuntansi Internasional. Badan Standar Akuntansi Internasional didirikan tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara. Tujuan dari IASB adalah yang pertama, untuk mengembangkan dalam kepentingan umum satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat.